dia dekil, dia bandel atau apapun itu, dia langsung dicemooh, langsung dikeluarkan dari kelas, langsung dihukum, dia segala macam kan, disudutkan, tidak ada guru-guru yang mau peduli dia. Lantas siapa yang mau merubah dia tuh? Terus ngapain sekolah itu ada? Nah, ini pertanyaan yang besar gitu. Pada saat itu semua guru itu membencinya tuh. Pada saat itu semua orang yang ada di sekeliling itu membencinya, tuh anak degil, itu anak nggak punya moral, itu anak nggak punya etika. Tapi pada saat dia menggunakan seragam TNI dengan bintang di pundaknya, kalian berlomba-lomba untuk foto. Kalian berlomba-lomba mengatakan bahwa ini anak muridku, bahwa sekolah ini berhasil mendidiknya. Nah, seperti ini caranya harusnya. Gitu. Jangan pernah memaksa monyet untuk berenang. Gitu. Dan jangan pernah memaksa ikan untuk memanjat pohon. Ini ikan harusnya bisa memanjat. Gitu. Jadi ketika dia tidak bisa memanjat, maka ini ikan tidak benar. Gitu. Ketika dia tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan, maka ini anak nggak benar. Gitu. Terlalu muda dia, terlalu kecil dia untuk kita judgement seperti itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang request materi. Dia menginginkan kita membahas soal pendidikan dengan gaya Jeffrey Zone. Menarik sih menurut saya, karena memang beberapa hal yang saya alami juga secara pribadi dulu waktu kecil ya, itu sangat membekas di pikiran saya tentang pendidikan atau metode atau secara teknisnya pendidikan yang dialami di negara yang kita cintai. Hal yang menarik yang saya pengen bahas ini adalah buat kalian, wahai pahlawan tanpa tanda jasa, buat kalian para guru-guruku yang tercinta, dimanapun kalian mengajar, maka mudah-mudahan video ini juga bisa menginspirasi kalian ataupun kita semua bahkan yang mengajar tanpa sadar di luar dan di lingkungan kehidupan kita masing-masing. Ada beberapa hal di sini yang saya sangat tertarik. Saya melakukan pendidikan di banyak tempat, kadang di rumah pun dimanapun. Banyak orang yang mengetahui bahwa orang-orang yang saya didik bahkan di sekeliling saya tuh orangnya degil-degil, bandal-bandal, ada yang berandal, ada yang pemabuk dan lain-lain. Tapi saya jujur saya suka dengan mereka. Kenapa saya suka dengan mereka? Karena memang saya mengalami secara pribadi dahulu. Mungkin yang kalian lihat saya di safe zone dengan keadaan seperti ini sekarang tanpa mungkin kalian pernah tahu bagaimana saya dahulu ya. Saya dahulu yang begitu luar biasa bandal dan dekilnya, yang mungkin begitu banyak bahkan dibenci oleh orang lain. Saya mungkin kalau dipikir-pikir ya, waktu saya muda dulu, masa-masa saya SMA, ya kalau bisa dikatakan dosa-dosa itu dengan orang tua saya tidak terampuni gitu. Begitu saking dan begitu degilnya gitu. Sekolah pun berkali-kali saya hampir dipecat. Kemudian saya pernah juga ditangkap polisi minum minuman keras pada saat sekolah gitu. Jadi hal ini saya alami secara langsung gitu. Kenapa saya akhirnya mencintai mereka yang dekat kepada saya? Awalnya dia datang dengan keadaan dia sebagai seorang pemabuk. Dia datang awalnya sebagai seorang yang berandal, dekil, dan macam-macam. Hampir bisa dikatakan semuanya tuh. Dari 20 orang yang ada di sekeliling saya, mungkin hanya sekitar 2 atau 3 orang saja yang memang hidupnya baik-baik aja. Saya bercerita tentang keadaan remaja kita ya, atau anak-anak didik yang ada di sekolah masing-masing. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada beberapa guru-guru saya tercinta. Bukan berarti sama yang lain saya tidak cinta ya, tapi spesial memang khusus kepada, bahkan saya panggil dia kakak tuh ya, Kakanda Suprayogi, Pak Asnurdi Saputra. Mereka semua dari SMA Muhammadiyah 8, guru-guru yang saya cintai. Kenapa menurut saya ini sangat tercinta? Karena mereka dengan bijaksana itu mengelola kedegilan saya tuh. Kenapa saya cerita? Saya bukan mengumbar kedegilan saya dan bangga pada kedegilan saya, tidak. Tapi saya pengen berbagi, maka tonton video ini sampai akhir. Supaya kita semua tidak salah paham. Bahkan saya pernah ditangkap tuh oleh Pak Asnur ya, di ruang amar putus itu lagi ngerokok tuh. Kemudian saya pernah dijemput dia ke kantor polisi tuh, karena cabut sekolah. Pernah dijemput ke kantor polisi karena miras dan lain-lain. Pertanyaannya simpel, kenapa saya tidak dipecat? Ya karena pada saat itu, di sisi lain saya memiliki prestasi yang luar biasa. Kalau di saya itu namanya IRM ya, Ikatan Remaja Muhammadiyah. Kalau di kita biasanya itu namanya OSIS ya. Dengan kegiatan OSIS yang begitu hidup dan luar biasa, public speaking kawan-kawan yang luar biasa, kemudian beberapa keberhasilan kegiatan yang saya lakukan di sekolah itu menjadi sesuatu yang membuat mereka tuh menyayangi saya di sisi yang lain. Jadi begini ya teman-teman, begitu banyak dahulu itu berapa pendidik itu yang membenci saya tuh dengan cemoohan saya degil lah di luar, saya degil dan degil gitu. Sehingga perlawanan dalam diri ini bangkit terus gitu. Saya terus melawan dan terus melawan kepada guru-guru yang seperti itu. Kenapa? Karena saya disudutkan gitu. Karena nggak akan ada guna yang apapun yang saya lakukan lagi ketika saya berusaha berbuat baik pun karena apa ya? Di kepala saya itu sudah terlengket ini anak degil.
Bahkan saya terpilih sebagai ketua OSIS ya kalau di sekolah umum, tapi di kita itu iya kan. Bahkan saya terpilih tuh. Banyak guru-guru tuh yang menyatakan, aduh kenapa Jeffrey gitu. Dengan kedegilan saya pada saat itu ya. Tapi beberapa guru itu dukung, beberapa teman-teman itu dukung. Jadi di sini saya menarik untuk saya ceritakan kepada kawan-kawan, terutama para pahlawan-pahlawan tanpa jasa yang memang hanya Allah yang bisa membayar apa yang kalian lakukan, melakukan pencerdasan kepada anak-anak bangsa, kepada anak saya juga nanti, kepada orang-orang di sekeliling saya. Tapi lakukanlah pekerjaan itu dengan tulus agar Allah lebih mencintai kalian, Allah lebih ridho kepada apa yang kalian lakukan. Profesi kalian adalah seorang profesi yang sangat mulia, saya hormati, bahkan sangat saya hormati. Hal yang miris terkadang saya rasakan itu begini, ketika melihat pendidikan itu, ketika anak itu degil ya, dia degil, dia bandel atau apapun itu, dia langsung dicemooh, langsung dikeluarkan dari kelas, langsung dihukum, dia segala macam kan, disudutkan, tidak ada guru-guru yang mau peduli dia. Lantas siapa yang mau merubah dia tuh? Terus ngapain sekolah itu ada? Nah itu ini pertanyaan yang besar gitu. Ngapain sekolah itu ada? Pada saat itu semua guru itu membencinya tuh. Pada saat itu semua orang yang ada di sekeliling itu membencinya. Itu anak degil, itu anak nggak punya moral, itu anak nggak punya etika. Tapi pada saat dia menggunakan seragam TNI dengan bintang di pundaknya, kalian berlomba-lomba untuk foto. Kalian berlomba-lomba mengatakan bahwa ini anak muridku, bahwa sekolah ini berhasil mendidiknya. Nah, seperti ini caranya harusnya. Gitu. Kita sama-sama tahu banyak, kita baca di mana-mana ya. Jangan pernah memaksa monyet untuk berenang, gitu. Dan jangan pernah memaksa ikan untuk memanjat pohon. Gitu. Yang fatal adalah ketika kita selalu berusaha, menurut kita itu, ini anak harusnya seperti ini ikan harusnya bisa memanjat gitu tuh. Jadi ketika dia tidak bisa memanjat, maka ini ikan tidak benar gitu. Ketika dia tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan, maka ini anak nggak benar. Gitu. Terlalu muda dia, terlalu kecil dia untuk kita judgement seperti itu gitu. Maka siapa yang peduli dengan orang-orang itu, maka dia akan tetap bandel dan makin bandel. Ini yang merasakan. Saya yang merasakan dengan sendiri, dan saya memang betul-betul menjadi orang yang melakoni apa yang saya katakan dari tadi semuanya gitu. Dari sisi apa saya merasakannya gitu. Saya melawan kepada banyak guru, tapi tidak untuk nama-nama guru yang saya sebutkan tadi. Saya sangat hormat. Kenapa? Mereka tidak pernah melakukan apapun kepada saya, tidak pernah melakukan judgement. Apapun itu selain bertanya sama saya. Kalau saya lagi duduk-duduk, kok sudah makan gitu. Saya memang agak sedih kalau ngebayangin masa-masa dulu tuh ya. Di saat semua orang tidak ada yang peduli, mungkin hari ini ibu saya tuh, saya anak satu-satunya, kalau menghadapi semua pendidik saya yang lain pada saat itu, nggak tahu saya kayak apa, nggak tahu saya jadi anak yang kayak apa. Maka sekali lagi kita sebutkan terima kasih kepada Kak Yogi, Pak Asnur, Pak Ansari, dan Pak Tohir ya. Untuk yang lain bukan berarti tidak, tapi mungkin saya tidak tersebutkan satu persatu. Dan mudah-mudahan kalian melihat video ini. Jadi begitu luar biasa jasa yang kalian berikan, terutama memang Kak Yogi sama Pak Asnur ya. Mereka nggak pernah itu sedikit pun terlihat membenci saya, nggak pernah. Sedegil apa saya, bahkan saya datang ke sekolah tapi saya nggak pernah masuk tuh ke kelas gitu. Saya keluar, saya nggak bisa lagi gambarkan degilnya saya kayak apa. Mungkin kalian bisa bayangkan ya, sampai saya ditangkap merokok di masjid, sampai saya ditangkap minuman keras dan segala macamnya. Saya nggak bisa bayangkan itu. Jadi hal-hal simpel yang mereka lakukan yang tidak pernah dilakukan oleh guru-guru lainnya adalah bertanya sama saya di jam istirahat. Saya kan memang anak orang susah gitu. Ibu saya bisu, jadi mereka nanya, kayak Yogi misalnya, udah makan kok? Kemudian saya ngejar ya, belum kak gitu. Udah yuk, dia panggil, dia ajak saya makan. Ketika saya makan dengan dia, pelan-pelan dia masuk. Oh, tinggal di mana segala macam, ngobrol lah gitu. Kemudian udahlah, oh, jaga sih kalau perilakumu. Kasian juga guru-guru itu kalau kau ngajar kau ribut, ngelawan dan segala macam. Apa ya? Hal sepele itu dia lakukan terus-menerus. Kemudian setiap saya duduk, dia kadang datang tuh di bawah pohon tuh, dia duduk di samping saya, dia tepuk pundak saya gitu. Kemudian Pak Asnur di Saputra yang berkali-kali menjemput saya di kantor polisi, nangkap saya ngerokok di rumah masjid itu, juga dia tidak melakukan apa-apa kepada saya selain mendekati saya tuh. Dia pernah menjemput saya dan itu membekas di otak saya sampai hari ini. Dia pernah tiba-tiba muncul di depan rumah saya tuh, mengajak saya pergi ke rumahnya untuk apa? Untuk bantuin dia di rumahnya, kan ada wirid waktu itu di rumahnya. Ayo ikut kau sama bapak gitu. Kemana pak? Udah ikut aja lah. Dibawanya saya ke rumahnya, kemudian untuk bantu wirid. Saya degil untuk yang lainnya, tapi tidak untuk mereka. Kenapa? Karena rasa segan dan rasa hormat saya yang begitu tinggi untuk mereka. Akhirnya mungkin semua guru menyatakan saya degil, tapi tidak mereka. Gitu. Bagi mereka saya murid yang paling patuh.
Siapapun yang coba meribut di kelas pada saat mereka yang mengajar, maka itu akan berhadapan dengan saya. Itu tuh. Itu yang saya rasakan. Kemudian pelan, Kak Yogi itu memberikan muasabah sama saya gitu, memberikan sesuatu pengajaran agama pelan-pelan sampai akhirnya saya menjadi ketua OSIS, sampai akhirnya saya bisa mengetahui banyak hal, sampai akhirnya saya merasa berdosa dengan ibu saya, dengan kedegilan saya, dengan semua apa yang saya lakukan dalam hidup. Ini hal yang tak pernah kita lakukan. Selalunya di dalam pendidikan, ketika ini anak sudah degil, dia degil gitu. Jauhin, kalau bisa dipecat dari sekolah. Ini sekolah, bukan kantor pegawai negeri di mana kita gaji dia, di mana kita kerjakan dia, atau perusahaan BUMN atau perusahaan apapun itu, PT dan lain-lain. Nggak betul kerjanya pecat gitu. Kan. Orang tuanya meletakkan dia ke sekolah itu untuk dididik tuh. Didiklah semampu kalian, didiklah seikhlas hati kalian, didiklah dengan selembut-lembutnya hati kalian. Saya yang merasakan. Andaikan tanpa guru-guru yang luar biasa memandang prestasi saya di sisi yang lain dan pelan-pelan merubah kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri saya tidak akan mungkin juga seperti ini. Seperti ini mungkin saya tidak begitu luar biasa, tapi setidak-tidaknya kalau dibandingkan dengan hidup saya yang dulu, ini saya hancur. Ketika saya tidak bertemu dengan guru-guru yang seperti ini. Maka saya berpesan kepada semua yang melihat video ini, dimanapun kalian berada, bukan hanya guru, tapi siapapun. Ketika kalian melihat anak kecil atau melihat orang yang bandel, remaja, jangan judgement dia gitu. Jangan katain dia, jangan terlalu cepat kalian menjudgement bahwa ini orang yang tidak punya masa depan, bahwa ini orang yang tidak punya, ya macam-macam ya kalian judgement dia. Tapi pada saat dia berhasil, kalian berlomba-lomba untuk berfoto dengan dia. Dimanapun kalian berlomba, wah dia tuh anak murid, oh dia dekat denganku, dia ini kadang-kadang. Saya ingin berbagi ya tentang pendidikan. Kembali lagi, jangan paksa ikan untuk memanjat dan jangan paksa monyet untuk berenang. Dan jangan pernah mengatakan bahwa ikan itu tidak hebat memanjat, maka dia tidak hebat. Monyet itu tidak hebat berenang, maka dia tidak hebat. Biarkan mereka di tempatnya masing-masing. Lihatlah bakat dan rubah dia dengan cara yang khusus gitu, yang tidak melukai hatinya. Dan intinya cuma satu, jangan pernah mengajari orang dengan ketakutan. Jangan pernah membuatnya takut. Jangan pernah kau berharap dihormati oleh dia dengan ketakutannya gitu. Jangan pernah kau berharap dihormatinya dengan kau memarahi dia, menjudgement dia, kemudian memukul ataupun mengata-ngatai dia, memberikan hukuman dia keluar dari kelas, memberikan apapun itu. Jangan pernah berharap dia akan menghormatimu. Tapi pakailah kelembutanmu, buat dia segan dan hormat samamu. Karena ingat, saya merasakan mendidik anak-anak yang dari awalnya memang brutal, yang dari awalnya memang pemabuk, yang dari awalnya memang anak-anak yang degil. Mereka orang-orang yang setia. Mereka orang-orang yang menghormati tanpa batas ketika kita berhasil mengambil hatinya dengan kelembutan. Ketika kita berhasil menyentuhnya dengan rasa segan, ketika kita berhasil menyentuhnya dengan rasa dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan kita, ya rasa segan gitu. Karena kita berbeda dari yang lainnya, maka dia orang yang akan menjadi paling menghormatimu, orang yang paling patuh denganmu, bahkan dia akan punya prestasi di yang lainnya. Maka bayangkan, hal yang paling luar biasa, hal yang paling menyenangkan bagi kalian adalah amal zariyahnya gitu. Amal zariyahnya yang pertama, yang kedua, coba kalian bayangkan betapa bahagianya orang tuanya di luar sana, di rumahnya sana, yang menitipkan anaknya kepada kita, kemudian dengan ketulusan hati, dengan keluar biasaan kita mendidiknya. Nah itu ya teman-teman, apalagi di kampus-kampus sekarang ini kan banyak tuh mahasiswa nanya sedikit, wah ini mahasiswa nggak ada etikanya, ini nggak ada moralnya, kau nanyanya harus pakai moral, kau nanyanya harus beretika gitu. Kalau nggak beretika, keluar kau dari kelas gitu. Nanti dia nanya sedikit, kalau nggak beretika, C, D nilainya. Nah, ini kan, ayo sama-sama kita perbaiki ini tuh. Jika dia memang tidak beretika, sentuh dia gitu. Sentuhnya bukan pakai tanganmu kemudian memukul, bukan pakai mulutmu kemudian mengusirnya dari kelas. Tapi sentuh dia pakai sentuhan-sentuhan lembut di luar kelas, ajak dia berdiskusi ayo. Dia sudah punya kelebihan untuk memberanikan dirinya mengangkat tangannya dari hati dan pikirannya gitu. Dia sudah memberanikan dirinya untuk menunjukkan bahwa dia punya pikiran, dia ingin belajar. Satu hal yang kita luput menilainya, bahwa anak-anak yang seperti itu justru terkadang dia sedang menunjukkan sama kita bahwa dia punya keinginan belajar. Dia mendengarkan kita dari awal sampai akhir, sehingga dia punya cara untuk bertanya. Dia bisa bertanya dan menanggapi apa yang kita katakan ketika mengajar di kelas.
lantas kurang sedikit saja kita judge dia tidak beretika gitu. Padahal belum tentu yang lain dengerin kita gitu. Belum tentu yang bertanya yang lain itu dengerin dan benar-benar pengen gitu. Kadang inilah mirisnya. Jadi banyak hal yang mungkin bisa saya pengennya itu kita bahas banyak ya, tapi ini dulu saya rasa nanti kalau memang ada kawan-kawan yang punya pendapat lain ataupun apapun tentang pendidikan, maka kita bisa cantumkan di kolom komentar, tetap dengan cara yang baik ya. Karena kita juga menyampaikan video ini dengan niatan yang baik untuk kebaikan kita bersama. Kalaupun kalian berkomentar dengan cara yang tidak baik, maka percayalah, kami juga akan tetap baik. Jadi nggak apa-apa. Tetap kami akan dengan baik. Selanjutnya mungkin kita bisa bahas sesuai dengan hal-hal yang lain, bisa menyangkut pendidikan sesuai dengan apa yang kalian mintakan, seperti Umar tadi ya, yang meminta request soal tentang pendidikan gitu. Jadi itu teman-teman, para guru-guru yang saya cintai, para pahlawan tanpa tanda jasa, semua kita adalah guru, bukan hanya yang mengajar di kelas, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita juga sebagai guru. Ketika kita di jalan ketemu anak-anak, ketika kita di jalan ketemu seorang remaja, maka sentuh hatinya, bukan kita maki dia, kita kasarin dia dengan nada yang tinggi, percayalah dia pasti melawan. Simpel kok. Anak kecil tuh, laki-laki. Kalau dia ngelihat kita ngajar atau ngeliatin kita ngapa-ngapain tuh di depan, misalnya depan pintu, terus kita usir dia, pergi kalian, sana 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 sana. Kalian tahu apa yang terjadi? Kita bisa bayangkan bersama, dia akan ngejek kalian. Apa kau, nah gitu yang terjadi. Tapi coba nggak begitu. Adik ngapain? Kalian udah makan belum? Kalau belum makan, makan dulu yuk. Sini. Kalian bisa bayangkan apa yang terjadi? Tuh anak pergi, dia lari-lari sambil ketawa-ketawa. Enggak pak, lari dia ketakutan, malu gitu. Nah itu laki-laki tuh. Nah jadi, ayo sama-sama, saya bukan mengajari. Saya mungkin tidak menguasai dengan baik tentang pendidikan. Saya menceritakan apa yang saya rasakan. Saya orangnya yang merasakan semuanya. Saya berharap setelah menyebutkan kepada kalian, asal sekolah saya itu SMA Muhammadiyah 8, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Saya sebutkan beberapa nama guru saya yang betul-betul membekas kuat di ingatan saya. Bahkan kemarin saya pulang kampung ya, ketemu sempat sama salah satu guru, Pak Asnur. Kemudian dia berkata begini nih, saya sebenarnya setelah itu baru saya meneteskan air mata ya. Sekarang anak-anak OSIS tuh nggak ada yang macam kau dulu gitu. Kau memang degil, kau memang dibenci oleh banyak guru, tapi prestasimu luar biasa, tapi OSIS itu hidup di tanganmu gitu. Saya lagi-lagi, walaupun saya sudah tua, nggak henti-hentinya dia membuat saya hormat dan segan sama dia. Barusan waktu itu datang juga ke Yogi ke sini ya, datang berkunjung ke Tanjung Pinang di tempat saya sekarang. Penghormatan yang begitu besar. Terima kasih. Saya mungkin tidak bisa memberikan apapun kepada kalian, tapi percayalah Allah akan membalas semua yang pernah kalian lakukan di hidup saya. Mudah-mudahan kita semua bisa semakin baik dan pendidikan di Indonesia bisa semakin baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.